Hai guys, kembali lagi bersama saya Mila Review. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja dan bahagia selalu ya. Kali ini aku akan membahas tentang Dealer Healer. Dimana buat kalian yang belum menonton part satunya, silakan ditonton dulu guys, biar gak bingung ya. Dimana ini adalah part 2-nya atau lanjutan dari kisah Chen Hua. So, kalau gitu yuk tonton video ini sampai habis guys. Dan tentu saja video ini mengandung spoiler guys. So, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, intro. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Sang raja bergerak miliknya dan henti-hentinya. Dan lanjut lagi, di mana setelah Chen Hua melakukan seminar di Jepang ini, di sini ia berjalan atau keluar dari tempat seminarnya itu, di mana ia berjalan sendiri. Dan tiba-tiba saja ada yang memanggil namanya, yang ternyata itu adalah Carol dong, anjir. Dan berjalan-jalanlah ia atau berjalan-jalanlah mereka, di mana Carol berkata bahwa ia mendengar ada seorang pria yang bernama Chen Hua yang akan melakukan seminar rehabilitasi di Jepang. Dan ia pikir itu adalah orang lain yang memiliki nama yang sama dengannya. Dan karena penasaran, Carol pun mencari tahu dan mendatangi tempat seminar itu, yang ternyata itu adalah Chen Hua yang asli atau sesuai apa yang ia bayangkan ya di dalam hatinya, tapi di logikanya ia pikir itu bukan Chen Hua. Sehingga Carol bisa datang di tempat itu guys, jadi bukan kebetulan ya ia bertemu. Lalu di sini Chen Hua dibawa ke restoran milik Carol atau lebih tepatnya milik suami Carol, di mana Chen Hua berkata, "Suamimu pasti sangat senang memilikimu." Dan Carol berkata bahwa suaminya telah tiada, innalillah, di mana suaminya mengalami sebuah kecelakaan. Dan mendengar hal tersebut, Chen Hua pun meminta maaf kepadanya. Dan di sini Carol mengajaknya untuk pergi ke gunung berapi besok, atau sebelum Chen Hua pulang ke kampungnya atau ke kotanya, alangkah baiknya bahwa ia melihat tempat yang indah dulu di Jepang ini. Dan di sini berangkatlah ia menaiki helikopter dong, asik. Di mana ia melihat gunung berapi yang tampak terlihat jelas dari atas helikopter yang ia naiki ini. Dan di sini Chen Hua berkata bahwa ia berharap bahwa Carol berada di sampingnya. Lalu di sini Carol terdiam sejenak dan ia berkata bahwa kemarin aku selalu berada di sampingmu, menemanimu, menunggumu, tetapi kau mengacukanku atau menyia-nyiakanku. Bahkan kau membiarkan aku bekerja menjadi seorang LC. Dan di sini Carol pikir sepertinya semuanya sudah terlambat. Lalu Chen Hua hanya terdiam dong karena ia tahu diri bahwa selama ini atau kemarin-kemarin itu ia salah pergaulan, anjir. Dan kembalilah Chen Hua ke kotanya, di mana di sini ia mendapatkan sebuah undangan. Lalu disinilah ia di mana Chen Hua sedang mengadakan galang dana untuk tempat rehabilitasinya itu. Dan di sini ia mendapatkan sebuah telepon dari rekannya yaitu Harley, di mana Harley ini berkata bahwa ia mendengar dirinya sedang melakukan penggalangan dana. Jadi ia memberikan uang itu dan itu banyak banjir di dalam tas itu ya. Lalu di sini Harley bertemu dengan gangster lain yaitu Ash, di mana tampaknya mereka sempat berselisih. Dan di sini Harley mengajaknya berduel hingga terjadilah sedikit perkelahian yang membuat Ash ini terluka karena jam milik Harley. Dan beruntung saja ada gangster lain juga atau pemilik wilayah ini yang melerai mereka berdua berkelahi. Lalu di sini Chen Hua mendatangi Ash, di mana ia ingin mendamaikan dirinya dengan Harley itu, tetapi Ash merasa itu tidaklah adil karena saat ini kondisinya 1-0 atau
ia harus membalas dulu untuk menjadikannya satu-satu. Baru ia ingin diadakan diskusi perdamaian. Karena Harley itu telah membuat As ini terluka katanya. Dan di sini Chen Hua sedang berbincang-bincang dengan Harley, di mana ia menyarankan agar memberikan uang kepada As untuk berdamai. Tetapi Harley berkata bahwa ini bukan masalah uang, tetapi masalah harga diri. Dan di sini Chen Hua mengembalikan uang yang ia berikan kepadanya itu karena bosnya menolaknya. Lalu Harley berkata bahwa apakah itu karena uang kotor? Dan di sini Harley sudah mengerti lah guys, karena ya memang itu uang kotor ya. Dan bergegaslah Harley meninggalkan Chen Hua karena ya ia bosan dinasihati, apalagi disuruh berdamai dengan cara memberikan uang kepada As. Lalu di sini Chen Hua mendatangi bosnya, di mana ia meminta untuk berhenti dari tempat ini karena di sini Chen Hua ini guys disuruh ke Kanada untuk membuka kantor rehabilitasi, di mana Chen Hua sadar bahwa bahasa Inggrisnya itu jelek dan ia lebih memilih untuk keluar dari kantornya ini karena bosnya itu tak ingin disaingi oleh Chen Hua karena Chen Hua mendapatkan banyak gelar dari orang-orang atau perusahaan besar yang mengundangnya. Lalu di sini Chen Hua pun memberitahu hal itu kepada Chad atau sahabatnya ini atau saudaranya, di mana Chad pikir bahwa bosnya itu tak ingin disaingi oleh dirinya, ya seperti yang kukatakan tadi ya, sehingga bosnya menyuruh Chen Hua pindah dari kantornya itu. Pokoknya ya Chad ini ngeledek-ngeledek gitulah ya, namanya teman guys. Hingga di sini Chad juga jujur bahwa saat ini ia sedang terkena kanker anjir. Dimana kanker yang ia alami atau yang ia derita itu adalah kanker paru-paru stadium akhir dong, innalillah. Dan di sini Chad hanya meminta bahwa kau jangan hancur juga atau jangan sampai kau hancur, karena jika kau hancur aku juga akan hancur. Dan disinilah mereka berusaha menahan tangisnya dong anjir. Pokoknya di scan ini benar-benar ya sedih-sedih gitu anjir. Asli sih. Dan beberapa menit kemudian temannya yaitu Burhan datang juga, di mana ia membawa kabar gembira atau info yang bagus bahwa ia akan dijadikan pegawai tetap di tempat kerjanya atau di stasiun TV. Dan ia akan bekerja full time. Dan mendengar hal itu teman-temannya sangat senang dong. Dan di sini saat Harley dan anggotanya sedang ingin ke suatu tempat, tiba-tiba saja ada banyak orang yang menunggunya. Di mana orang-orang ini adalah anak buah dari As, yang di mana orang-orang itu udah memegang senjata anjir. Lalu beberapa jam kemudian di sini datanglah Chen Hua, di mana Harley dan anggotanya ditemukan telah dihabisi, dan Chen Hua pun tak dapat berbuat apa-apa, walau sepertinya ia tahu bahwa itu adalah perbuatan As. Dan disinilah Chen Hua mengingat momen bersama Harley, di mana di sini ia bersama adik Harley yang ia titipkan dulu yang bernama Yin. Dan juga di sini Chen Hua menyusun komik-komik yang disukai oleh Harley untuk ya tanda terima kasih guys. Lalu di sini Carol mendatangi Chad, yang dimana tampaknya Chad ini sudah mulai kritis dong. Dimana tampaknya Chad ini bisa kita lihat dari penampilan luarnya saja ya. Dan tampaknya dari penampilannya saja bisa kita lihat kalau kondisi Chad ini sudah mulai kritis ya. Dan beberapa menit kemudian di sini Chen Hua pun datang. Dan segeralah Chad pergi karena ini masalah cinta anjir, ya kali mau digangguin. Lalu di sini Chen Hua berusaha meminta perhatian dari Carol karena tampaknya Chen Hua ini ingin menebus segala dosa-dosanya terdahulu, yang dimana ia sering mengacukan Carol. Dan di sini juga Chen Hua mengatakan, aku akan menuruti apapun yang kau mau atau apapun yang kau inginkan. Tetapi di sini Carol bingung juga bahwa apa yang ia inginkan. Dan setelah berpikir, di sini Carol ingat bahwa malam itu aku ingin makan malam bersamamu, tetapi kau tidak datang.
Dan di sini Carol mengatakan bahwa kau berutang makan malam itu padaku. Dan disinilah ia di rumah Chen Hua atau rumah mereka dulu, di mana menu makanannya ini adalah makanan kesukaan Chen Hua. Dan juga menu pada malam ini sama seperti malam itu, di mana Carol berkata bahwa pada malam itu ia memasak masakan kesukaan Chen Hua karena ia telah meracuni makanan tersebut. Karena ia marah dong dan kesal terhadap sikap Chen Hua kepadanya. Dan parahnya, karena Chen Hua tak datang malam itu, sehingga Carol sendiri yang memakan makanan yang telah ia racuni itu karena sudah frustasi ya, dan udah bosanlah hidup sepertinya. Dan beruntung saat itu atau malam itu ia selamat, di mana ia ditolong oleh seorang polisi. Dan mendengar hal itu, di sini Chen Hua berkata, "Bisakah kita memulainya kembali?" Dan Carol berkata bahwa mudah sekali kau berkata seperti itu, di mana ia sangat kesal atas kelakuan Chen Hua saat itu. Lalu di sini Chen Hua meminum sayur atau air yang di mana sudah ada racunnya juga anjir, di mana Carol juga sudah meracuni. Pokoknya makanan pada malam itu sama dengan makanan yang ada saat di depannya ini, di mana sudah diracuni juga dong, Kimbe. Dan di sini Chen Hua meminumnya dong, walau ia sudah tahu bahwa makanannya itu sudah diracuni. Di mana Chen Hua ini hanya ingin menebus pada malam itu atau malam rencana Carol, di mana ia ingin menebus rencana Carol yang ingin meracuninya. Sehingga Chen Hua ini meminum minuman itu walau ia tahu itu sudah diracuni atau ada racunnya ya. Dan di sini Carol juga ingin meminumnya juga dong, tetapi Chen Hua menahannya. Dan ia pun berkata bahwa ia sangat mencintai dirinya. Dan di sini pingsanlah Chen Hua karena racun tersebut, anjir. Lalu di sini sadarlah Chen Hua, di mana di depannya sudah ada bullhorn. Dan di sini Chen Hua sudah berada di rumah sakit, di mana di sini ia berjalan dengan membawa infusnya itu dong, Kimbe. Yang ternyata ia mencari Carol, di mana Carol sedang asik ngobrol dengan Chanjir, Kimbe. Dan disinilah kembali Chen Hua berkata bahwa kau jangan pergi, tinggallah di sini dulu. Kalau tidak aku akan meminum racun lagi dengan dosis yang lebih tinggi, Kimbe. Di mana Chen Hua berusaha merayunya lah. Dan di sini Carol menerimanya kembali atau menerima Chen Hua lagi. Karena Chen Hua ini sudah memohon-mohon ya dan mengakui segala kesalahannya terdahulu. Di samping itu, Carol juga saat ini sedang sendiri kan. Dan disinilah mereka mengingat masa lalunya yang indah saat bersama dulu, di mana saat ini mereka hanya bisa menertawai hal-hal konyol dan kenakalan yang sering ia lakukan. Lalu suatu hari, di sini kondisi Chad semakin kritis, di mana bisa dibilang bahwa kondisi Chad ini sudah tidak lama lagi dong. Dan disinilah rekan-rekannya menunggunya, di mana Chad diperiksa. Dan tampaknya Chad sudah pergi dong, innalillah. Di mana rekan-rekannya sangat sedih karena kehilangan salah satu orang yang sangat berharga dan sangat penting baginya. Lalu di sini Chen Hua kembali membawakan sebuah seminar, di mana ia masih membawa julukannya dari dulu hingga sekarang, yaitu penipu Hua. Karena namanya Chen Hua ya. Alasannya karena ia tak ingin menyangkal hal itu, dan juga orang yang mendengar namanya akan merasa menjadi temannya katanya. Dan film pun berakhir guys. Dan oke guys, itu aja dari film yang cukup panjang ini ya. Dan begitulah kisah Chen Hua, di mana ia adalah seorang gangster yang sudah bertaubat atau mendapatkan sebuah hidayah. Sehingga banyak pelajaran yang kita ambil dari kisahnya ini. So, kalau ada kesalahan mohon maaf ya guys. Jadi thanks for watching dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.